Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Septi, NIM A1C3 19047 dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan aplikasi Proteus X Professional. Jadi bentuk aplikasinya itu seperti ini, Proteus X Professional itu. Nah, kalau dibuka, jadi saya akan melakukan 4 kali percobaan atau 4 percobaan menggunakan aplikasi Proteus ini. Jadi pertama kita buka ini. Nah, 4 kali percobaan itu apa saja? Yang pertama adalah DC voltmeter menggunakan baterai atau direct current voltmeter. Yang kedua ada ohmmeter, tidak menggunakan baterai atau sumber tegangan. Yang ketiga ada DC ampermeter menggunakan baterai. Dan yang keempat ada ohmmeter, tidak menggunakan baterai. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari alat dan bahan. Di mana kita mencarinya yaitu di device. Kita tekan ini, keywordnya yang pertama kali kita cari adalah baterai. Nah, udah dapat baterainya, kita klik OK, udah masuk ke sini, kemudian kita cari lagi resistor. Nah, bentuknya seperti ini, kemudian satu lagi adalah ohmmeter. Nah, inilah beberapa alat atau bahannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat rangkaian. Rangkaian yang pertama kita gunakan adalah baterai. Kita letakkan di sini baterainya, di mana saja. Kemudian resistor. Resistor yang digunakan itu sebanyak 7. Nah, karena saya pertama kalinya ingin melakukan praktikum DC voltmeter, maka saya akan mencari DC voltmeternya di bagian sini. DC voltmeter, kemudian saya letakkan di sini. Nah, sudah seperti ini. Untuk R2, R4, dan R6-nya kita rotate seperti ini. Klik kanan saja, maka ada bacaan rotate. Kemudian kita hubungkan R1 dengan baterai, R1 dengan R2, R2 dengan R3, R3 dengan R4, R4 dengan R5, R5 ke R6, kemudian R6 ke R7, dan R7 ke voltmeter ini. Baru baterainya kita hubungkan ke voltmeter. Jangan lupa sambungkan antara R6 kemudian R4, R2. Nah, sudah seperti ini. Kita ubah R1-nya menjadi 2K. Kemudian R2-nya juga menjadi 2K. Untuk R3, ini 1K, 1 kilo ohm. Kemudian R4, 2K. R5-nya 1K. R6-nya 2K. Kemudian untuk R7 diubah jadi 500 ohm. Dengan kode O. Nah, untuk mengetahui apakah rangkaian kita ini benar atau ada hasilnya, kita tekan ini untuk mengetahui hasil dari rangkaian yang sudah dibuat. Ini hasilnya adalah 1,12 volt. Kita berhenti, kita buat ke rangkaian kedua.
dengan cara mengcopy saja rangkaian pertama. Ditaruh sini. Nah, karena saya tidak menggunakan baterai untuk rangkaian kedua, karena saya ingin membuat rangkaian ohmmeter, maka baterainya akan saya delete. Untuk voltmeternya juga saya ganti, saya delete menjadi ohmmeter. Ohmmeternya kita letakkan di sini. Di sini bisa. Kemudian ininya kita sambung ke sini. Dan untuk ini kita sambung ke ohmmeter sini. Nah, untuk ohmmeter kita ganti menjadi kilo ohm satuannya. Oke, mari kita cek hasilnya. Hasilnya adalah 1,5 kilo ohm. Kita lanjut ke rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga ini kita copy saja dari rangkaian pertama. Kemudian kita copy di sini. Untuk rangkaian ketiga ini saya mau menggunakan DC ampermeter. Caranya kita DC ampermeter itu tetap menggunakan baterai. Jadi baterainya tidak usah kita buang atau kita delete. Kita hanya perlu mendelete voltnya, kita delete objek, kemudian ganti menjadi DC yang ampermeter. Kita letakkan di sini. Kemudian DC-nya kita rotate seperti ini dan hubungkanlah ke resistornya. Nah, untuk ampermeter ini kita ganti jadi mili dengan cara ampernya jadi miliampere, kemudian klik OK. Nah, kita lihat berapa sumber tegangannya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,75 miliampere. Kemudian terakhir adalah ohmmeter juga, maka saya akan copy paste dari rangkaian kedua atau rangkaian pertama bisa juga. Nah, tapi kita ganti untuk rangkaian ini, kita ganti ya menjadi ohmmeter. Kita letakkan di sini, kemudian baterainya tidak kita gunakan, kita delete. Baterainya kita sambungkan ke sini, kemudian oke. Nilainya kita cek di sini. Tapi sebelumnya kita ubah dulu untuk ohmnya jadi kilo ohm. Nih, sudah ada hasilnya sama kayak yang rangkaian kedua tadi. Nah, kenapa harus diubah jadi kilo ohm? Karena kalau kita ubah kilo ohm tadi, misalnya kita ubah mau ke ohm, itu hasilnya tidak akan ketemu, atau di sini nanti akan bacaannya max, karena di sini tadi untuk resistornya kita gunakan yang kilo ohm, maka ini kita harus ubah juga menjadi kilo ohm, begitu teman-teman. Oke, nah
inilah hasil dari praktikum saya. Kita lihat ulang dari awal. Awalnya itu adalah 1,2, 1,12 volt, yang kedua ada 1,5 kilo ohm, yang ketiga ada 0,75 miliampere, dan yang keempat 1,5 kilo ohm. Nah, segini dulu praktikum dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.